Oke, baik. Terima kasih kepada moderator dan juga kepada MC ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua juga saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, gitu ya, atas perkenannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan materi pendalaman materi bidang aljabar. Oke, bisa saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, ini izinkan saya eh, mungkin untuk materi ini kan sebetulnya adalah rangkaian dari materi pelatihan. Jadi sebetulnya meeting kali ini cuma pembukaan saja, artinya nanti masih ada kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutannya itu nanti mungkin bentuknya asinkronos. Kalau sekarang itu sinkronos, tapi kalau nanti mungkin asinkronos. Jadi yang ini sebetulnya belum seluruh materi yang diberikan. Ini cuma materi dasar yang awal, Bapak Ibu ya. Nanti mungkin melalui WA Group, juga bisa melalui Google Classroom. Nanti kita buat Google Classroom ya. Nanti di sana akan ada materi lagi ya, materi mengenai pendalaman materi, juga mengenai topik-topik aljabar di dalam Olimpiade tingkat SD. Nantinya seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu, jadi untuk yang pertemuan meeting kali ini, nanti dihitungnya jika Bapak Ibu 90 menit paling tidak ya. Join 90 menit nanti akan dihitung sebagai Bapak Ibu berpartisipasi. Nah, selanjutnya nanti untuk berikutnya nanti akan ada tugas-tugas. Dalam satu minggu nanti akan ada 3 tugas ya. 3 tugas nanti jika Bapak Ibu bisa menyelesaikan itu, nanti bisa mengumpulkan dan itu nanti akan mendapatkan sertifikat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi di meeting kali ini bukan keseluruhan materi yang disampaikan, tetapi sementara adalah materi yang dasar dulu. Nanti akan diberikan materi lagi pada meeting yang asinkronos, juga akan diberikan tugas. Tetapi jangan khawatir, tugasnya bukan tugas yang susah saya kira ya Bapak Ibu ya. Tugasnya seputar materi aljabar yang Bapak Ibu ketahui gitu ya. Nah, sekarang saya bertanya dulu untuk materi aljabar, sebetulnya kalau di SD ya, kalau di sekolah dasar, kira-kira gambaran Bapak Ibu mengenai aljabar itu seperti apa Bapak Ibu? 2 tambah 3 sama dengan 5. 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi mungkin? 5 dikurang 2 sama dengan 3. Iya. Ada penjumlahan, ada pengurangan ya Bapak ya. Iya. Kemudian apa lagi? Perkalian. 5 kali 2. Iya. 5 kali 2, 10. Oke. Kemudian setelah perkalian ada lagi? Pembagian. 10 bagi 2, 5. Iya, seperti itu ya. Apakah itu saja kira-kira Bapak Ibu? Ntar masuk. Iya. Apalagi kira-kira yang termasuk di aljabar? Materi-materi SD yang termasuk dalam bidang aljabar. Kira-kira materi seperti apa Bapak Ibu? Perpangkatan. Perpangkatan, ya. Sudah ada materi perpangkatan di SD Bapak Ibu? Kelas 5 pangkat 2, kelas 6 pangkat 3. Pangkat 2 dan pangkat 3, sudah ada ya. Ada. Kemudian kalau penyelesaian persamaan kuadrat sudah ada Bapak Ibu? Belum. Sudah ada Pak? Belum. Belum. Oke, jadi mungkin kita nanti begini Bapak Ibu, materi kita nanti mungkin akan sedikit extend gitu ya, sedikit extend mungkin dari SD, materi SD, nanti akan ada tambahan sedikit mengenai mungkin itu masuk materi SMP awal gitu ya, tentang misalnya persamaan kuadrat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak masalah. Jadi guru itu harus ilmunya itu setingkat lebih tinggi daripada siswanya tentunya. Kalau siswa SD misalkan tahu memfaktorkan, tahu mungkin
ini ya perpangkatan, pangkat 2 dan pangkat 3, tetapi guru paling tidak harus tahu bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Misalnya seperti itu nantinya ya. Nanti tidak semua materi tentunya saya sampaikan di sini, ini hanya yang dasar dulu. Nanti akan dilanjutkan di materi di pertemuan yang asinkronus. Nanti akan saya berikan materi juga. Selain itu mungkin ada 1 atau 2 tugas. Akan ada 3 tugas sebetulnya ya. Akan ada 3 tugas selama 1 minggu. Mohon untuk tidak keberatan untuk mengerjakan itu karena sebetulnya juga bukan tugasnya. Dan Bapak Ibu semua, selama materi ini nanti berlangsung, nanti akan ada pertanyaan yang jika Bapak Ibu nanti bisa menjawab, nanti Bapak Ibu door prize itu ada di situ, ya, gitu. Jadi misalkan saya sedang menjelaskan apa, kemudian saya tiba-tiba ada pertanyaan gitu, tentu yang mudah-mudah karena ini paling dasar. Materi yang saya sampaikan untuk pagi hari ini adalah materi yang paling dasar. Nah, ketika Bapak Ibu bisa menjawab, nanti mungkin akan ada tiga yang bisa menjawab, nanti akan dapat door prize, ya. Untuk yang mendapatkan door prize nanti bisa mengirimkan alamat ya, mengirimkan alamat di WA gitu ya, alamat nama lengkap serta alamat di WA. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Bisa kita mulai ya untuk materinya. Sebetulnya bukan materi yang susah, jadi Bapak Ibu semua pasti bisa menjawab. Jadi seperti berlomba-lomba ya, gitu. Oke. Baik, saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah terlihat, Bu, ya? sudah. Oke. Maaf. Nah, di sini konsep aljabar, ya. Konsep aljabar. Di sini saya dalam kegiatan pengabdian ini, saya bersama dengan Bapak Sudarwanto, beliau dari Prodi Matematika, kemudian ada juga Ibu Wiratri Anindita, beliau adalah dari Prodi Ilmu Sosial. Ya, jadi kita ada tim, ada bertiga, kemudian ada 3 mahasiswa, ada 3 mahasiswa lagi. Yang pertama adalah yang jadi MC tadi, Mbak Tahsina Dara, kemudian ada yang jadi moderator, ya, Fadiah tadi, kemudian ada satu lagi, ya, Devisa kita ya, itu namanya, tapi tidak tertulis di sini. Tapi kita sebetulnya adalah tim di dalam P2M ini ya, Bapak Ibu. Oke, kita mulai dengan aljabar. Nah, sebetulnya apa sih aljabar itu? Gitu. Nah, ini materi-materi ini sebetulnya kompilasi ya dari manapun gitu ya, dari manapun, dari web, kemudian dari berbagai referensi. Jadi aljabar adalah bagian dari ilmu matematika. Ya, ilmu matematika yang meliputi apa? Meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Nah, mungkin yang kita ketahui Bapak Ibu ya, aljabar itu hanya 3 plus 5 ya, sama dengan berapa, misalkan seperti itu, pengurangan, penjumlahan. Nah, kenapa sekarang seperti geometri gitu, kenapa dia juga disebut bagian dari aljabar? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ini kan ada geometri juga, ada teori bilangan. Kenapa dia disebut bagian dari aljabar? Ada yang bisa memberikan pendapat? Karena ada proses untuk menemukan jawabannya. Iya, ada proses untuk menemukan jawabannya, dan prosesnya seperti apa, Bapak? Prosesnya dijumlahkan atau dikurangkan. Dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi, di situ kita menggunakan operasi aljabar ya, Bapak Ibu ya. Menggunakan operasi aljabar juga. Baik kita mau menyelesaikan masalah geometri, mungkin aritmatika, ya, mungkin statistik. Nah, sebetulnya semua bidang-bidang matematika itu memerlukan aljabar. Karena apa? Tidak bisa terlepas dari aljabar, ya, gitu. Jadi aljabar itu betul-betul ilmu yang sangat diperlukan hampir di semua bidang ilmu pengetahuan yang lain, baik di dalam skop matematika maupun di luar matematika tentunya. Ya, jadi memang perhitungan yang standar di dalam
di dalam aljabar itu memang sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Itulah betapa pentingnya aljabar untuk kita. Makanya konsep dasar ketika kita membelajarkan aljabar itu betul-betul diperlukan gitu ya, di tingkat sekolah dasar, di tingkat sekolah menengah, ya baik, kemudian untuk mahasiswa juga seperti itu. Jadi konsep dari aljabar itu memang perlu kita tekankan ya dari mulai dasar. Nah, secara harfiah aljabar berasal dari bahasa Arab ya. Ini aljabar gitu ya. Nah, ilmu ini dibuat oleh Muhammad Al-Khawarizmi ya dalam bukunya mengenai konsep dan bentuk aljabar. Ya, ditulis sudah lama sekali yaitu tahun 820 yang merupakan seorang matematikawan, astronomer dan geograf. Bayangkan ya. Itu seseorang yang hebat sekali. Dia dijuluki sebagai the father of algebra. Nah, algebra dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aljabar itu dalam bahasa Inggrisnya disebut algebra, ya. Seperti itu. Itu adalah penemu. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan bisa mengembangkan ilmu aljabar menjadi ilmu baru, gitu ya, bisa memodifikasi, Bapak Ibu juga bisa menjadi dapat Nobel, ya, dapat Nobel kemudian dikenal seperti beliau tentunya, ya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya cara mempelajari aljabar? Nah, cara mempelajari aljabar ini untuk siswa ya, ini terutama untuk siswa SD karena ini materinya sebetulnya masih dasar ya, untuk siswa SD dulu. Cara mempelajari aljabar itu bagaimana? Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bagi siapapun yang memang ingin belajar aljabar ya. Kalau memang ingin belajar aljabar, bagaimana sih sebetulnya cara mempelajarinya? Yang pertama, mempelajari aturan-aturan aljabar dasar ya. Mempelajari aturan-aturan di aljabar dasar. Nah, kira-kira Bapak Ibu tahu tidak aturan-aturan aljabar dasar ini? Seperti apa? Tadi sudah sempat disebutkan oleh Bapak, siapa tadi namanya? Seperti penjumlahan, pengurangan, nah seperti itu ya. Jadi tahu itu dulu ya. Makanya di pembelajaran siswa SD itu sangat ditekankan. SD kelas 1 dia hitung, bahkan mungkin berhitung itu di tingkat ini ya, di tingkat taman kanak-kanak juga sudah diajari ya berhitung. Kemudian di sekolah dasar yang tingkat awal ya, kelas 1, kelas 2 itu saya kira sudah diajari penjumlahan, diajari pengurangan, perkalian, bahkan mereka sudah mulai menghafal ya, mulai menghafal perkalian, penjumlahan, pengurangan dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian memahami variabel-variabel. Nah, memahami variabel-variabel. Yang ketiga, mempelajari cara menyelesaikan persamaan dengan meniadakan. Ya, nanti akan dibahas selanjutnya. Yang keempat adalah mempertajam pengetahuan aljabar. Ya, jadi tidak begitu saja berhenti Bapak Ibu. Berhenti di mana? Ketika sudah bisa menjumlahkan, sudah bisa mengurangkan, sudah bisa mengalihkan, ya, sudah bisa membagi. Tidak berhenti di sana, ya. Untuk tahu ilmu aljabar, nanti kita harus mempertajam pengetahuan aljabar. Karena aljabar itu sebetulnya sangat advance, ya. Kemudian mempelajari topik yang menengah, ya, mempelajari topik yang menengah. Misalkan topik-topik soal HOTS. Bisa juga dikaitkan dengan aljabar yang bersesuaian dengan soal-soal olimpiade. Seperti itu. Nah, tiga dasar itu yang nantinya akan kita pelajari di dalam rangkaian pelatihan kita. Walaupun mungkin yang akan disampaikan di sini masih dasar-dasarnya. Nanti berikutnya akan di-share mengenai materinya juga nanti ada sedikit tugas untuk itu yang harus diselesaikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang pertama, untuk ini mempelajari aturan-aturan dasar aljabar ya. Ini yang pertama yang disebutkan sebelumnya. Jadi menguasai operasi dasar matematika. Menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan membagi. Itu tentu bukan sesuatu yang susah lagi ya. Sudah dari dasar mereka siswa ini sudah tahu.
Nah, tetapi kalau memang siswa itu dari dasar memang belum kuat di sini, Bapak Ibu semua, terutama yang memegang kelas 1 atau 2 atau 3 itu perlu betul-betul menanamkan mereka untuk bisa memahami tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, ya, karena itu merupakan dasar dari seluruh yang akan dipelajari di tingkat-tingkat lebih lanjut. Nah, misalkan 12 tambah 19, 31. Terserah dengan cara seperti apa Bapak Ibu menjelaskan tekniknya, ya. Bisa dengan teknik misalkan ada bilangan, kemudian bilangan dijumlah seperti ini, ya. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, kemudian ada pengurangan. Pengurangan itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu terserah mau tekniknya bagaimana, jelaskan pengurangan itu ke siswa, ya. Kemudian perkalian dan pembagian. Nah, Bapak Ibu juga perlu menekankan kepada siswa karena siswa itu tentu mempunyai banyak referensi, ya. Sekarang kan dunia ilmu pengetahuan itu semakin terbuka, ya, open minded, karena memang akses secara web, internet itu sangat bebas gitu, ya. Jadi siswa dari manapun itu sebetulnya bisa mengambil referensi dari manapun. Oleh karena itu Bapak Ibu harus menjelaskan ada bentuk-bentuk penulisan yang berbeda-beda, ya kan? Untuk pembagian, mungkin di sebagian referensi ada yang titik 2 saja, ya, 56, kemudian seperti titik 2 gini, titik 2 tapi nggak ada bagi, begitu, ya, tidak ada garis di tengahnya. 56 dibagi 7, misalnya sama dengan 8. Nah, ada yang seperti itu. Ada juga bentuk yang pembagian itu seperti garis miring, ya kan? Nanti kalau Bapak Ibu cuma menjelaskan cuma satu bentuk, mereka menemukan bentuk lain, mereka akan bingung. Ya, jadi di sini penanaman dari awal itu walaupun kelihatannya sederhana, ya, tetapi itu nanti akan dibawa seterusnya. Oh, ketika mereka menemukan masalah seperti itu, mereka tidak akan bingung lagi, ya. Ternyata pembagian itu ada yang bentuknya ada titik 2 di tengahnya dikasih seperti garis pengurangan. Ada juga yang titik 2 saja. Ada juga yang seperti garis miring. Ada juga yang per-peran seperti itu, ya. Misalnya 56 per berapa. Garis miring itu sebetulnya maknanya sama dengan 3 per gitu, ya, per 5. Nah, seperti itu bentuknya berbeda-beda. Bapak Ibu bisa menjelaskan ke mereka. Demikian juga di dalam desimal, ya, di dalam desimal barangkali siswa itu juga akan menemukan referensi yang lain, walaupun SD itu ada buku paket, tetapi Bapak Ibu harus memberikan arahan juga. Desimal itu misalkan desimalnya 0,6. 0,6 biasanya 0,6. Tetapi di beberapa referensi juga bisa jadi nolnya tidak ditulis, titik 6. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi di dalam referensi lain 0,6. Nah, seperti itu. Berbeda-beda bentuknya, ya. Ketika kita menuliskan desimal itu juga berbeda. Nah, tekankan itu kepada siswa, ya. Oke. Itu aturan dasar, ya, yang masih dasar. Jadi bisa mengcover semua referensi nantinya, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan aturan-aturan aljabar dasar, yaitu mengetahui urutan operasi. Nah, urutannya ini seperti apa? Nah, saya kira kalau urutan referensi itu standar, ya. Jadi yang pertama yang akan diselesaikan itu yang mana? Ini penting sekali dan ini pasti Bapak Ibu sudah tahu semua, ya, gitu, ya. Jadi yang pertama itu adalah tanda dalam kurung. Dalam kurung itu diselesaikan dulu. Ya, diselesaikan dulu apapun itu operasi yang ada di dalam kurung itu diselesaikan lebih dahulu. Kemudian perpangkatan, setelah itu perpangkatan. Perpangkatan nanti diselesaikan dulu setelah yang dalam kurung. Nah, setelah perpangkatan baru kemudian multiplication atau perkalian, ya. Kemudian baru yang pembagian, ya, setelah perkalian kemudian pembagian. Nah, setelah pembagian ada penjumlahan. Setelah penjumlahan ada pengurangan. Nah, oke, baik. Di sini pasti ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ada yang tidak setuju dengan ini?
Saya. Oke, baik Pak Windarto, silahkan. Oke, setahu saya antara perkalian dan pembagian itu tingkatannya sama. Jadi mengerjakannya itu dari sebelah kiri. Pun demikian dengan penjumlahan dan pengurangan, mengerjakannya pun dari sebelah kiri. Misalkan 10 dibagi 2 dikali 3, berarti 10 dibagi 2 dulu, 5 ditambah 3. Jadi tadi dikali ya. Dikali 3 sama dengan 6, begitu. Oke. Dari kiri mengerjakannya. Iya, mengerjakannya dari kiri. Karena sebetulnya multiplication dan division itu kan setingkat ya Bapak ya. Memang setingkat. Addition dan subtraction itu juga setingkat. Jadi memang itu bisa dikerjakan secara seperti yang disampaikan sama Pak Windarto tadi. Bisa dari kiri kemudian ke kanan. Boleh ya seperti itu. Atau ya ini pun dari referensi Bapak Ibu. Dari referensi. Artinya di sini ketika multiplication kemudian division, jadi perkalian dulu pembagian dulu itu bukan berarti ini salah ya, bukan berarti ini salah. Jadi kalau di dalam referensi ini walaupun itu nanti posisinya ada di kanan ya, posisinya yang ada di kanan, jika itu multiplication itu yang diselesaikan dulu. Nah, gitu ya. Jadi bisa dipindahkan nanti. Yang dipindahkan adalah bilangannya kalau ini, gitu ya. Jadi kalau itu multiplication, bilangannya yang dipindah. Yang penjumlahan, misalkan untuk yang addition sama penjumlahan sama pengurangan. Ketika itu nanti ada pengurangan dulu, baru penjumlahan. Nah, yang penjumlahan itu nanti digeser bilangannya ke sebelah kiri, baru dia menjadi penjumlahan. Yang di sebelah kanan nanti baru pengurangan. Seperti itu. Sebetulnya sama saja dengan yang dijelaskan sama Pak Windarto. Kenapa saya tanyakan? Karena yang umum kita pelajari di Indonesia ya. Nah, itu yang seperti yang dijelaskan sama Pak Windarto. Jadi, terima kasih kepada Pak Windarto. Tadi sangat kritis sekali untuk itu ya. Tetapi Bapak Ibu juga harus ingat, referensi itu tidak hanya di kita, tidak hanya di Indonesia tentunya. Tetapi referensi itu bersifat, yang ada juga yang bersifat internasional, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada juga referensi yang menyatakan seperti ini. Nah, kenapa Bapak Ibu mungkin harus memberikan pengarahan juga kepada siswa? Karena terkait dengan banyaknya referensi juga. Dan sekarang kan banyak sekali siswa-siswa yang kritis ya, siswa-siswa seperti para peserta olimpiade, para matlets ya, matlets itu mereka itu sangat kritis dengan itu semua gitu ya. Jika mereka menemukan hal yang berbeda, mereka akan bertanya. Jadi di sini adalah tugas Bapak Ibu sebagai guru yang memberikan pengarahan mulai dari dasar. Loh, kenapa kok bisa seperti ini? Pak, kok bisa seperti ini, Bu? Urutannya bisa seperti ini nggak? Sama saja tidak? Oh, ternyata ini sama. Nah, seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini, 8, 25, ini tentunya ini yang akan dikerjakan adalah yang perkalian dulu. Baru kemudian penjumlahan. Seperti itu ya. Saya kira tidak ada masalah untuk ini. Nah, ini penjumlahan perkalian. Yang ini salah tentunya ya, karena yang diselesaikan yang penjumlahan yang bawah ini. Yang diselesaikan yang penjumlahan dulu. Oke, saya kira sudah jelas ya untuk mengetahui urutan operasi. Ya. Selanjutnya, nah, mengetahui cara menggunakan angka-angka negatif. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai pendekatan. Ya. Jadi pendekatannya bisa dengan menggunakan garis bilangan. Ya. Jadi mereka tahu posisi mana sih kalau negatif itu antara dua nilai negatif, mana yang lebih kecil gitu ya. Jadi dengan garis bilangan itu mereka akan tahu mana sih yang lebih kecil. Misalkan -2 dengan -3. Nah, itu mana sebetulnya yang lebih kecil? Mana yang lebih besar? Gitu ya. Kadang-kadang kesalahan yang terjadi, yang sering dilakukan oleh siswa adalah mereka kadang-kadang lupa gitu ya, bahwa -3 itu lebih kecil dari -2. Gitu ya, bahwa mungkin -4 itu lebih kecil dari -1. Kadang-kadang mereka lupa karena terlihat seolah-olah bilangannya itu besar, lebih besar gitu ya.
Nah, itu yang perlu ditekankan. Jadi di sini bisa menggunakan garis bilangan, tapi Bapak Ibu harus mengarahkan ini loh yang lebih kecil daripada yang kiri, lebih kecil daripada yang kanan. Seperti itu. Nah, kemudian dengan teknik yang bebas ya, untuk tekniknya bagaimana menjelaskan ketika Bapak Ibu menjumlahkan ya, menjumlahkan negatif dan negatif, negatif dengan positif, positif dengan negatif. Nah, seperti itu silakan. Itu bisa dieksplor. Kemudian kalau perkalian itu bagaimana? Kalau pembagian itu bagaimana? Ya, itu tekniknya bisa saya kira bisa dieksplor ya. Untuk itu tidak ada yang susah mengenai ini ya. Tetapi memang dari dasar mereka harus dikuatkan Bapak Ibu ya mengenai ini. Kalau bisa soal-soal yang diberikan ke mereka itu banyak ya, soal-soal latihan yang banyak sekali, yang lumayan banyak ya, sehingga mereka betul-betul terlatih dan hafal mana itu yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Mereka bisa menggunakan angka-angka negatif dan kalau bisa di dalam setiap pembelajaran Bapak Ibu selalu kaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga mereka itu tidak cepat lupa. Ilmu ya, ilmu matematika itu Bapak Ibu, matematika itu luas. Kita dulu pada saat kuliah bayangkan belajar analisis real. Kita belajar aljabar ya, struktur aljabar yang sebegitu kita harus menurunkan bukti-buktinya seperti itu ya. Kita belajar grup, kita belajar ring, kita belajar koset ya. Nah, kita belum mempelajari itu semua. Tetapi jika itu tidak kita kaitkan dengan kehidupan real ya, itu sama saja dengan kita hanya belajar berhitung saja. Habis itu akan lupa manfaatnya untuk apa belajar itu. Nah, ketika Bapak Ibu menjelaskan tentang bilangan negatif positif juga kaitkan ya dengan kehidupan sehari-hari. Saya kira ini Bapak Ibu sudah berpengalaman dalam membuat soal-soal mengenai bilangan positif dan negatif dengan pendekatan misalkan membeli apa di pasar, kemudian ada sistem yang seperti berhutang, nah seperti itu ya. Itu akan bagus sekali untuk siswa karena akan diingat seterusnya ya. Nah, selanjutnya, siswa atau pembelajar aljabar itu harus mengetahui cara menyusun soal dan jawaban yang panjang. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu, ini untuk menekankan mereka itu berpikir secara sistematis, ya. Lain dengan kalau misalkan kita di bimbingan belajar, kalau dalam bimbingan belajar biasanya cara cepat, oke, langsung hasilnya 10. Dengan ilmu terawangan pun bisa terawang gitu ya, udah ketemu hasilnya 10 gitu. Tetapi Bapak Ibu di dalam tingkat sekolah usahakan ini memberikan latihan ya, memberikan latihan kepada mereka agar mereka bisa berpikir sistematis ya. Dari awal menyusunnya itu begini loh nak ya, begini menyusunnya. Soal kemudian sama dengan nah seperti ini. Jadi ini sangat penting sekali ya untuk membentuk pola pikir mereka. Jadi mereka bisa berpikir sistematis. Langkahnya seperti apa? Tidak meloncat-loncat. Nanti mereka akan terbiasa. Ya tidak masalah selanjutnya sudahlah dengan cara cepat saja tidak masalah. Tetapi sebagai guru kita di awal harus memberikan penekanan ya, penekanan bahwa begini loh prosedur yang benar. Gitu ya. Jadi step by step-nya itu jelas ya. Misalkan ini ya 9 dibagi 3, kemudian dikurang 5 ditambah 3 kali 4. Usahakan ini dulu yang diberikan ke siswa sebelum yang advance lagi, mungkin cara cepat dan lain sebagainya. Sebaiknya dari dasar mereka harus tahu dulu bagaimana cara menyelesaikan itu ya. Menyusunnya itu seperti apa ya. Nah, selanjutnya di sini yang kedua, kalau yang tadi mengenai aturan-aturan dasar dalam aljabar, nah di sini memahami variabel-variabel. Oke, sekarang saya tanya. Ini untuk door prize yang pertama. Apa yang dimaksud dengan variabel? Door prize yang pertama, Bapak Ibu. Variabel adalah huruf sebagai pengganti yang akan dicari. Huruf yang akan dicari sebagai pengganti. Pengganti, iya. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam matematika. Oke, apakah selalu huruf, Ibu? Bentuknya apakah selalu huruf? Bisa simbol. Bisa simbol.
Iya, Jadi intinya diketahui atau tidak itu? diketahui. Tidak Variabel itu diketahui. diketahui, Tidak tidak diketahui. diketahui. Iya, tidak Apa bedanya diketahui. dengan konstanta itu? Kalau konstanta itu biasanya berdampingan dengan simbol, jadi diketahui ada bilangannya. Oke, ada bilangannya ya. Ya, Oke, baik. Oke, berarti satu door prize untuk Bu Widiati Dwi Wijayanti. Ini Bu Widi ya? iya. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Oke, saya sering komunikasi dengan Bu Widi itu tadi. Iya. Nah, ketemu Terima juga kasih. ya. Oke, baik. Baik, nanti tolong dicatat ya untuk Ibu Widi ya. Kita nanti Ya. door prize nanti mohon Ibu juga bisa mengirimkan alamat di WA. Nanti yang berikutnya masih ada lagi, jangan khawatir untuk yang lain ya. Terima kasih, Bu Eti. Ya, sama-sama Ibu. Oke, di sini mencari simbol-simbol yang bukan angka. Jadi itu memahami variabel-variabel betul sekali yang dijelaskan oleh Bu Widi tadi ya. Sesuatu yang belum diketahui, sesuatu yang akan dicari nilainya ya. Sesuatu yang belum tentu nilainya di sini gitu ya. Nah, kemudian apa ini bedanya? Kan ada variabel, ada konstanta, kemudian ada juga tetapan ya. Nah, ini contohnya Euler numbers. Kemudian Euler-Mascheroni constant, golden ratio constant. Kemudian ada V. Nah, ini yang disebut dengan tetapan, Bapak Ibu. Tetapan itu biasanya penyimbolannya akan seperti itu terus, ya. Baik di mana ini sudah jadi satu simbol yang memang untuk menyatakan tetapan itu. Biasanya simbol-simbol itu sudah jelas untuk itu. Misalkan E ya, simbol E, Euler number ya, itu yang memang seperti itu simbolnya nanti. V itu kan 3,14 sekian sekian sekian. Itu pasti ya simbolnya V, tidak akan berubah simbolnya dari jadi gamma. Jadi tidak bisa kita ubah-ubah dengan semaunya sendiri Bapak Ibu ya. Demikian pula ini yang gamma adalah Euler-Mascheroni constant. Nah, di sini juga seperti itu, tidak bisa kita ubah kalau sudah merupakan suatu tetapan atau kesepakatan. Nah, kecuali kalau itu bukan kesepakatan atau tetapan, Bapak Ibu, bebas kita menyimpulkan apapun. Simbol itu bisa huruf, ya, bisa huruf, kemudian bisa huruf Latin, ya, bisa huruf Latin, bisa huruf simbol-simbol yang seperti ini, bisa juga gambar, Bapak Ibu. Gambar itu juga merupakan simbol. Nah, misalkan Bapak Ibu sedang menjelaskan ini tentang jeruk, ya udah simbolnya jeruk saja. Tentang misalkan tentang hewan gitu, kucing, ya sudah disimbolkan dengan gambar kucing. Ya, itu juga bisa. Itu juga merupakan variabel nantinya. Jika memang itu sesuatu yang ingin diketahui nilainya, yang akan ditanyakan, ya. Jadi bisa memahami ya, berbeda dengan konstanta. Kalau konstanta itu sudah jelas nilainya. Misalkan 5, 6, 0,5 dan seterusnya. Itu konstanta, ya. Konstanta yang memang sudah diketahui. Kalau tetapan sudah diketahui dan itu biasa dituliskan dalam bentuk simbol, ya. Tetapi di situ sudah merupakan sesuatu tetapan yang tidak berubah-berubah simbolnya. Seperti itu ya. Selanjutnya, bayangkan variabel sebagai angka-angka yang tidak diketahui. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu ya. Dalam persamaan 2x plus 3 sama dengan 11, x itu adalah variabelnya ya, di sini variabel. Yang konstanta mana? Konstanta Bapak Ibu. Di sini. 2x plus 3 sama dengan 11. Konstantanya 3. 3. Kalau 11 itu Ibu, 11 itu konstanta juga. Bukan hasil. Konstanta yang masih dalam operasi hitung, tapi berupa angka. Oke, baik. Hasil ya. Ada juga sebagian referensi yang menyebut 11 itu juga merupakan konstanta, gitu ya. Ada juga yang menyebut hasil. Jadi itu sama-sama sesuatu yang memang sudah diketahui. Kalau 2 itu disebut apa ya? 2 itu. 2x. 2-nya? Koefisien. Koefisien. Penjelas ya, Bapak ya. We have to find the value of x. Misalkan kita akan mencari nilai dari x. Nah, x ini adalah sesuatu yang ingin kita ketahui nilainya, makanya dia disebut dengan variabel ya di sini. Kemudian di situ kita selesaikan, saya kira mudah untuk menyelesaikannya di sini ya.
3 sama dengan 11. Nah, ini perlu ini juga ya Bapak Ibu ya, bahwa di sini 2x plus 3 sama dengan 11. Ini sebetulnya ada step yang dilewati, bahwa di sini mestinya kalau menulis secara sistematis itu berarti di sini 2x plus 3 min 3 dulu di ruas kiri, baru sama dengan 11 min 3. Ya, jadi di sini sudah jelas plus 3 min 3-nya itu kalau di tingkat yang paling dasar ketika mau membelajarkan tentang variabel, nanti Bapak Ibu bisa lebih detail lagi, saya kira ya. Oke, jadi variabel di sini disebut dengan memang angka misteri gitu ya, misteri yang ingin dipecahkan, nilai yang ingin diketahui tentunya seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jika sebuah variabel muncul lebih dari 1 kali, maka sederhanakan. Ya, jika sebuah variabel muncul lebih dari 1 kali, sederhanakan. Jika misalkan Bapak Ibu misalkan ada 2 variabel berbeda, misalkan X dan Y, bisa disatukan atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Jika yang sama saja baru bisa disatukan. Ya, gitu ya. Jadi itu semua kita sudah tahu. Jadi nanti kalau memang ada beberapa variabel itu satu variabel muncul lebih dari 1 kali, ya sudah bisa kita sederhanakan asalkan itu memang sama ya variabelnya gitu. Saya sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, ini sering sekali ada dari guru-guru ya, yang pengalaman saya ketika ada ngajar PPG atau apa. Seringkali Bapak Ibu itu begini, membuat LKPD kemudian membuat modul. Nah, sama-sama Y, ya, sama-sama Y simbolnya. Yang satu Y-nya miring, yang satu Y-nya tegak, yang satu Y-nya besar. Nah, itu berbeda atau sama kira-kira Bapak Ibu? Berbeda. Nah, itu ya. Seringkali begitu. Yang satu misalkan menulisnya pakai MS Word biasa. Yang satunya menulisnya pakai equation. Kira-kira sama atau berbeda? Berbeda. Kalau sudah berbeda, walaupun itu mungkin hurufnya sama Bapak Ibu, ini hati-hati sekali. Itu bisa terbaca sebagai satu penyimbolan yang berbeda. Simbol beda. Iya, betul. Nah, itu hati-hati sekali ya. Kelihatannya sederhana, tetapi itu bisa jadi kesalahan konsep yang dari dasar simbolnya ya. Nanti Bapak Ibu harus lebih teliti ya. Oke. Nah, kemudian ini. Kemudian kalau misalkan ini kan variabelnya kalau eksponen. Nah, kalau eksponen itu bagaimana Bapak Ibu? Kalau misalkan menjumlahkan harus yang pangkatnya sama atau yang berbeda juga bisa dijumlahkan? Angka berbeda bisa dijumlahkan asal variabelnya sama. Asalkan variabelnya sama, tetapi pangkatnya kalau pangkatnya berbeda? Tidak bisa ya kalau pangkatnya berbeda. Bisanya kali yang bisa. Ya. Jadi kalau misalkan 2Y kuadrat itu contohnya ya Ibu ya. 2Y kuadrat plus 3Y pangkat 1. Pangkat 1 itu Y ya. Itu harus disamakan. Iya, betul. Jadi itu memang tidak bisa disatukan. Iya, ya. Betul. Yang disatukan itu yang 10 Bapak Ibu ya. Yang disatukan yang 10. 2Y kuadrat plus 2Y kuadrat, nah itu bisa disatukan. 4Y kuadrat. 3Y plus 4Y sama dengan 7Y. Nah, itu bisa disatukan. Ya. Nanti kalau ada bentuk-bentuk seperti ini, nanti bisa dituliskan dalam bentuk yang paling sederhana tentunya. Nah, kemudian, cobalah untuk memisahkan variabel dalam persamaan aljabar. Ya. Jadi memisahkan itu intinya ini sebetulnya variabel yang dicari itu Bapak Ibu ya. Variabel yang dicari itu kita tuliskan biasanya di sisi yang paling kiri. Nah, ini seperti X sama dengan 34 gitu. Pada akhirnya yang akan dicari kan dari persoalan X plus 2 sama dengan 9 kali 4. Jadi sebetulnya kalau kita mau menyelesaikan itu kita pisahkan mana yang variabel, mana yang konstanta. Yang konstanta variabel sama yang variabel. Biasanya yang variabel selalu di sebelah kiri. Nah, itu bisa ditekankan lagi ke siswa. Nah, untuk pengurangan itu begini Bapak Ibu, stepnya kan
X plus 2 min 2. Ini jangan lupa, ini kan harusnya memang begini. Tidak langsung dipindahkan begitu saja kan sebetulnya ya. Gitu. Jadi dari awal itu konsepnya begitu. 9 kali 4 min 2. Sama-sama di ruas kiri dan ruas kanan itu dioperasikan dengan bilangan yang sama, dikurangkan dengan bilangan yang sama, ya. Walaupun itu namanya kan saling menghilangkan sebetulnya, meniadakan. Menghilangkan, meniadakan. Tetapi biasanya kita dengan cara cepat, ya sudah. Kalau kita sudah ini kok sudah mahir ya, sudah secara cepat saja. Tetapi untuk ketika kita membelajarkan di awal seperti ini ya. Jadi di sini plus 2 min 2, baru ini yang disebut dengan meniadakan. Ya, gitu. Untuk selanjutnya jika sudah ke tingkat mungkin kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya silahkan, tidak masalah ya Bapak Ibu dengan cara cepat. Ya. Oke. Nah, kemudian tiadakan penjumlahan dengan pengurangan. Tentu kalau di sini ya. Nah, ini penjumlahan dengan pengurangan. Kalau ini sudah cara yang lebih cepat lagi ya. Walaupun tapi bisa juga Bapak Ibu nanti bisa diuraikan lebih detail juga silakan. Nah ini ya, jadi tiadakan penjumlahan dengan pengurangan untuk cara yang lebih cepat lagi di sini. Kita tidak seperti yang tadi ya. Ini untuk yang tingkat ya kelas 4 ke atas lah seperti itu. Nah seperti ini. Nah kita sudah tahu semua tentunya ya. Nah tiadakan penjumlahan dengan pengurangan. Sebaliknya juga begitu. Tiadakan pengurangan dengan penjumlahan. Jadi berlaku sebaliknya. Ya. Sisakan mana yang sebagai baris terakhir di dalam persamaan itu, ya sudah yang mengandung variabel itu. Variabelnya Y sama dengan berapa, M sama dengan berapa, P sama dengan berapa, N sama dengan berapa. Seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lebih menjelaskan detail saya kira ke siswa agar mereka itu sudah punya pemikiran yang memang oh seperti ini ya cara menyelesaikannya gitu, sistematis gitu cara berpikirnya ya. Dari awal yang tadi yang Bapak Ibu yang meniadakannya masih dituliskan di ruas kiri pengurangannya misalnya, nah kemudian bisa dijelaskan seperti ini, jadi sistematis pemikirannya ya. Nah tiadakan perkalian dengan pembagian dan sebaliknya. Ya, jadi kalau tadi ada penjumlahan dan pengurangan, nah sekarang ada perkalian dan pembagian. Ini juga seperti itu cara menghilangkannya ya. Kalau itu pembagian dikalikan, kalau itu pembagian dikalikan ya. Kalau itu perkalian nanti bisa dibagikan seperti itu ya, untuk meniadakan nilainya ya di salah satu ruasnya. Gitu ya. Jadi ini 6Y sama dengan 42. Y sama dengan berarti 42 per 6. Saya kira itu dasar sekali ya. Bisa dipahami semuanya. Nah, kemudian tiadakan eksponen dengan mencari akarnya. Nah, ini ya. Dengan mencari akarnya. Nah, ini akar X kuadrat sama dengan 49. Ya, ini bisa dengan berbagai teknik Bapak Ibu menjelaskan tentang akar-akar ini. Silakan saja nanti bisa dieksplor ya nanti. Nah, kemudian kalau pangkat 3 itu bagaimana cara mudahnya? Itu silakan. Jadi teman kita itu siapa sebetulnya Bapak Ibu? Teman kita itu Google, betul nggak? Teman kita itu Google. Kita tidak bisa menjawab, dia bisa menjawab, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, sebetulnya kita ini lahir lebih dulu nggak dari Google itu? Ya, jadi Google itu tahu semua, gitu. Padahal kita lahir lebih dulu daripada Google, ya kan? Gitu. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa searching ya. Saya kira untuk yang perpangkatan pangkat 3 ini, bagaimana cara mudahnya? Bagaimana ketika kita mencari akarnya? Ya, karena untuk perpangkatan 3 ini lumayan agak rumit juga. Tetapi mungkin tidak akan dibahas secara mendalam ya di ST mungkin ya. Untuk mencari akar-akar dari pangkat 3 ya Ibu ya mungkin ya. Ada Bu, ada. Sudah. Sudah ya. Oke, kalau sudah nanti ya silakan ya dengan berbagai teknik yang misalkan Bapak Ibu kuasai ya. Nah, selanjutnya gunakan gambar-gambar. Bisa digunakan gambar-gambar untuk membuat soal-soal lebih jelas. Ya, ini terutama untuk yang tingkat dasar itu Bapak Ibu. Jadi gambar-gambar, misalnya itu X, kemudian yang 2 ini bisa untuk menggambarkan 2 ini untuk kelas 1, 2 gitu ya. Bisa dalam bentuk gambar. Apa itu kotak, apa itu buah-buahan, apa itu binatang, silakan. Ya, seperti itu. Jadi mereka ingatan mereka itu akan lebih
terekam gitu ya. Jadi akan lama ingatannya itu nantinya. Itu mempertajam kemampuan aljabar ya. Selanjutnya, gunakan pengecekan yang logis, terutama untuk soal-soal cerita. Nah, Bapak Ibu, untuk soal-soal cerita, ya selain dari apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai simbol, yang harus kita tuliskan konsisten ya, simbol itu harus konsisten, tidak bisa berubah-berubah ya, berubah-berubah, yang ini X kecil, X besar, X miring, ya, X tegak, X bold, nah gitu ya, jangan seperti itu. Jadi itu akan membingungkan siswa. Selain itu kita juga perlu menganalisa keterbacaan dari soal. Tentunya ya. Jangan sampai soal itu menimbulkan pengertian ganda Bapak Ibu. Ini membingungkan ya untuk siswa ini, mereka oh mungkin soal ini maksudnya seperti ini. Ya. Maksudnya seperti ini. Jadi menimbulkan pemahaman yang ambigu ya. Jangan seperti itu ya. Jadi kita harus mengecek lagi soal-soal, walaupun itu mungkin kita kalau memberikan soal itu kita bisa dari referensi manapun Bapak Ibu, bisa dari buku cetak, bisa dari internet, bisa dari web gitu ya, tetapi nanti dimodifikasi dan dianalisa lagi keterbacaan soalnya ya di situ. Itu pentingnya kita mendasari siswa dengan aljabar itu seperti itu. Jadi siswa pun nanti diharapkan mereka juga bisa menganalisa soal. Oh ini maksudnya gitu ya. Mereka harus banyak berlatih dalam hal ini. Nah ini misalkan 6 ditambahkan, nah ditambahkan kepada suatu bilangan. 4 kalinya ya dari suatu bilangan. Maka hasilnya 50. Nah jadinya seperti ini bentuknya. Ya. Nah kalau solusinya saya kira itu sudah tidak ada masalah. Siswa sudah bisa ya. Kalau memang sudah diajarkan materi itu. Nah, itu mempertajam kemampuan aljabar. Selanjutnya, nah, perhatikan bahwa jawaban-jawaban itu tidak selalu berupa angka bulat dalam aljabar. Nah, ini ya, angka bulat dalam. Sekarang Bapak Ibu, itu kan kenapa itu yang atas itu betul? Yang bawah itu salah. Kenapa yang bawah itu salah? Kenapa Bapak Ibu yang bawah itu salah? Betul nggak yang bawah itu salah? Iya, penulisannya ya. Iya, kenapa Ibu kira-kira? Penulisannya kenapa dari sisi penulisan? Kalau yang atas itu kan X sama dengan 12, 50, 21, 2, 50 pangkat 7. Iya. Kalau yang bawah itu akar pangkat 7. Akar pangkat 7. Dari 1. Iya, dari 1, 2, 50. Iya. Ya, kenapa sekarang yang atas itu betul, kemudian penulisan yang bawah itu salah? Jadinya salah, kenapa? Kenapa? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Kalau nggak salah ya, kalau atas itu X sama dengan sudah merupakan jawaban ya. Kalau yang bawah itu X-nya masih belum dalam penyelesaian ya, harus dicari dulu. Iya, jadi di sini sebetulnya sudah terlihat. Nah, ini kan X sama dengan 12, 50 pangkat 7. Dalam hal ini, ya sudah nilainya ini saja. Itu, X sama dengan 12, 50 pangkat 7. Sebetulnya, yang di bawah ini penulisan ini memang banyak kita, banyak sekali kita memang menggunakan solusi yang bawah ini juga, Bapak Ibu ya. Jadi, X sama dengan misalkan akar pangkat 7 dari 1250 sama dengan 2, sekian dan seterusnya ekornya itu sebetulnya. Yang dipermasalahkan itu sebetulnya dalam hal ini ekornya ini Bapak Ibu, ya kan? Iya. Ekornya ini kita nggak tahu sebetulnya. Iya, ekornya itu nggak tahu. Makanya sering ditulis titik pangkat 3, nggak tahu sampai mana, gitu ya. Ibaratnya gitu kalau misalkan sungai itu nggak tahu muaranya dia itu sampai mana. Makanya di sini sebetulnya tidak dianjurkan Bapak Ibu. Ketika sudah ada nilai akhir ya, nilai akhir yang seperti ini,
Sudah berhenti saja jika itu merupakan bentuk bilangan yang bilangan apa? Kalau bilangan seperti ini kan ada desimal ya Bapak Ibu. Ada bilangan rasional dan ada bilangan irasional. Iya. Irasional. Kenapa Ya, ini irasional? Ya tidak bisa ditemukan jawabannya sampai tepat gitu ya. Jadi masih gantung, masih gantung gitu ya. Ya. Oke. Jadi masih ini. Nah, sekarang saya tanya ini Bapak Ibu. Ini untuk door prize yang kedua. Ini saya tulis di sini bisa ya. 3, nah ini tulisannya jadi jelek karena pakai tangan. 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, dan seterusnya. Oke. Bapak Ibu, ini bilangan rasional atau irasional? Irasional. Irasional. Kenapa itu Ibu irasional? Karena tadi ekornya masih terus bisa dipanjangkan kecuali kalau memang harus diambil sekian angka di belakang koma. Bisa langsung tepat, tidak ada ekor lagi gitu. Kalau ini masih tidak terhingga ya belakangnya. Betul? Seperti itu jawabannya? Rasional. Cintanya ya. Bilangan? Rasional. 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 Rasional karena bilangan komanya berulang-ulang, Bu. Karena komanya berulang-ulang. 46, 46, 46, 46 itu bisa 46, 46. Ya, karena komanya berulang-ulang. Bapak bisa misalkan Bapak disuruh membuktikan secara tertulis bisa ya kira-kira ya. Walaupun sekarang nggak apa-apa nih penyampaiannya lisan. Ya, insya Allah. Tapi nanti kalau tulisan bisa ya. Ya. Oke. Jadi ini bilangan rasional atau irasional? Rasional. Rasional ya. Iya. Ini rasional. Cirinya walaupun dia berulang Bapak Ibu, berulang terus gitu ya. Tetapi angkanya tetap. Berulangnya itu diulang lagi gitu ya. Jadi 46 gitu. Kecuali kalau berulangnya angkanya tidak konsisten. Ganti-ganti, iya. Iya, ganti-ganti dan itu ada ekornya panjang gitu ya. Oke, kita sudah bisa memahami ya bilangan rasional. Oke, kepada Bapak siapa tadi itu namanya? Asmali, Bu. Nanti bisa dicatat itu door prize yang kedua. Insya Allah, ya. Iya, Pak Asmali. Terima kasih ya Bapak ya. Jawabannya ya. tadi sudah tepat. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya. Ini kenapa nih? Oke. Ini tadi, ini harus dihapus dulu ya. Langsung saja. Nah, di sini, hapus dulu, biar bersih. Oke. Nah, jika sudah menguasai aljabar dasar, ya Bapak Ibu ya, kemudian coba untuk memfaktorkan. Nah, ini sebetulnya berlaku untuk siswa atau pembelajar aljabar dasar. Cobalah pemfaktoran. Nah, pemfaktoran itu mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya teknik-teknik pemfaktoran itu ya. Jadi sebetulnya pemfaktoran itu tujuannya untuk apa sih? Untuk apa Bapak Ibu? Kita memfaktorkan itu ngapain sih? Menyederhanakan. Menyederhanakan, betul, menyederhanakan. Jadi nanti solusinya lebih mudah, gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini ada sedikit modifikasi. Modifikasi ini ketika kita sudah tahu dulu dasarnya. Kalau kita dasarnya belum tahu, bagaimana kita memodifikasi? Kalau kita sudah kuat di aljabar dasar, cobalah soal-soal yang pemfaktoran. Karena itu sangat penting, Bapak Ibu ya. Sangat penting untuk menyelesaikan soal dengan lebih mudah. Ya, seperti itu. Nah, ini kan untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, ini X plus 3, X plus 1. Jadi nanti sama dengan X sama dengan min 3,
X sama dengan min Min 1. satu. Nah, demikian pula yang ini. Nah, kalau kita tidak memfaktorkan yang bentuknya seperti ini kan agak susah mungkin ya. Tetapi gampang sih sebetulnya diajarkan ke siswa. Kalau kita sebagai guru gampang, tetapi sebagai siswa memahaminya itu ya memerlukan effort juga. Bagaimana Bu kok bisa begini? Alasannya apa sih gitu. Nah, alasannya ini kalau dalam hal ini bisa diketahui dari bilangan yang konstanta yang terakhir itu biasanya Bapak Ibu ya. Bisa dicirikan dari situ ya. Itu saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua dalam hal ini kenapa bisa seperti ini ya. Gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa. Oke, bisa saya lanjut lagi. Ini tiba-tiba agak macet. Nah, kemudian banyak berlatih tentunya. Nah, ini sebagai satu kunci Bapak Ibu, satu kunci bahwa ada orang yang mungkin cerdas ya, mungkin dia pintar. Tetapi kalau tidak banyak berlatih, bisa juga dia kalah dengan siswa yang rajin. Nah, ini yang perlu ditekankan. Makanya sebetulnya memang memberikan soal-soal ke siswa itu juga penting. Tetapi harus diukur juga Bapak Ibu, jangan sampai mereka juga kita tidak mengukur memberikan tugas itu ya. Tugasnya sampai mereka itu sampai terlalu banyak itu juga tidak baik ya. Setidaknya kita bisa mengukur seberapa ini ya mereka bisa berlatih. Kita bisa mengukur itu saya kira ya. Itu. Jadi berlatih dan berlatih. Ini ya. Nah, kemudian minta guru membantu memahami materi-materi yang sulit. Nah, ini untuk siswa ya. Nah, itu tentunya. Jadi Bapak Ibu memang berkewajiban untuk menjelaskan ketika ada yang sulit itu mereka tidak bisa memecahkan itu nantinya bagaimana. Tetapi Bapak Ibu di dalam pembelajaran itu begini Bapak Ibu, yang baik sekarang itu adalah student center ya, student center. Student center itu yang bagaimana? Iya, berfokus pada siswa. Sekarang itu sudah nggak zamannya guru itu menjelaskan, kemudian dari awal sampai dengan akhir mereka memperhatikan, ngantuk, bengong, ya sudah tidak seperti itu lagi zamannya. Ya, sekarang kan sudah ada pembelajaran yang lebih modern. Bisa problem based, bisa project based, bisa discovery, inquiry, bisa kita terapkan di sana, gitu ya. Jadi mereka menemukan dulu, walaupun sesulit apapun materi itu, usahakan mereka bekerja dulu, ya, bekerja menemukan masalah, ya, menemukan masalah. Kemudian mereka menentukan strategi bagaimana mau menyelesaikan ini, bagaimana ya caranya, gitu ya. Kemudian solusinya bagaimana, ya. Nah itu. Jadi di sini, nah minta guru membantu memahami itu. Bapak Ibu mengarahkan saja dulu. Baru kemudian setelah mentok, Bapak Ibu bisa memberikan jawaban. Oh seperti ini, nah gitu. Setelah mereka berusaha. Kalau mereka syukur-syukur, mereka sudah bisa menemukan Bapak Ibu itu baik ya. Baik, bisa model pembelajaran apapun. Jadi apa yang kita pelajari? Nah sekarang, pembelajaran yang sekarang itu kebanyakan. Sekarang itu seolah-olah jadi merendahkan yang konvensional Bapak Ibu ya. Yang konvensional itu dianggap oh ini dalam penelitian apapun kan itu ya pembelajaran yang ini dibandingkan dengan yang konvensional. Konvensional itu selalu dianggap yang kurang baik ya, kurang bagus. Iya enggak? Padahal Bapak Ibu yang konvensional itu apa? Konvensional itu ya pembelajaran yang Bapak Ibu berikan itu, yang biasa Bapak Ibu berikan itu yang disebut konvensional. Walaupun Bapak Ibu itu menerapkan teknologi, misalkan pembelajaran yang paling baru, kalau itu sudah biasa Bapak Ibu ajarkan di sekolah, itu yang akhirnya disebut dengan konvensional. Mau itu terbaru atau mungkin yang lama, ya gitu. Jadi selalu harus up to date, ya. Up to date bagaimana sih pembelajaran yang baik itu seperti apa, ya. Selalu nanti harus ada ini, tentunya harus ada identifikasi masalah. Evaluasi itu kan setiap semester bahkan mungkin bisa setiap semester atau setiap tahun Bapak Ibu mengevaluasi, baik evaluasi diri maupun ya mungkin evaluasi dari teman sejawat atau mungkin dari dari atasan ya gitu. Kira-kira apa sih, berikan angket ke siswa. Nah kira-kira ini apa, kurangnya apa, tanyakan ke mereka maunya seperti apa ya gitu. Jadi kita bisa memperbaiki selalu bagaimana sih model pembelajaran yang diharapkan oleh siswa ya seperti itu. Nah
Kemudian pelajari cara menggambar grafik, ini penting sekali ya. Cara menggambar grafik, kalau grafik di SD itu masih bidang koordinat kartesius yang linear saja ya mungkin ya Bapak Ibu ya. Belum ada Ibu. Ya. Kalau SD paling hanya. Belum. Oh belum ya. Oke baik, ini mungkin sedikit SMP lah ini ya. SMP kelas 1 ya, mungkin. kelas 1. Iya. Oke. Tapi Bapak Ibu di sini kan siswa SD, guru SD harus tahu dong ya. Iya. Ya, jadi seperti itu mungkin harus bilangan gitu. Tapi untuk anak-anak Olimpiade itu Bapak Ibu itu canggih sekali, mereka sudah tahu, bahkan mereka tahu materi SMA kan mereka itu gitu. Mungkin Bapak Ibu kalau nanti ada pengayaan, Bapak Ibu harus melatih siswa-siswa yang siswa-siswa yang bagus untuk disertakan di Olimpiade, nanti Bapak Ibu bisa memberikan juga materi ini ya, gitu. Nah, kemudian pelajari cara menyelesaikan pertidaksamaan. Nah, saya kira itu hampir mirip dengan persamaan ya. Jadi sama saja nanti selesainya sama saja. Cuma Bapak Ibu kan harus tahu ini lebih kecil, lebih besar. Ada sifat yang juga harus berbalik ya. Harus berbalik itu ya. Lebih kecil, lebih besar kalau yang di ruas kirinya nanti negatif. Nah, seperti itu. Saya kira itu tidak masalah ya, Bapak Ibu bisa menyelesaikan itu saya kira ya. Selanjutnya, bisa kita lanjutkan ya? Iya. Oke. Iya. Nah, selesaikan persamaan kuadrat. Nah, ini mungkin masuk sedikit, kalau misalkan di SD belum ya tidak masalah ya. Jadi ini mungkin tingkat SMP, tetapi setidaknya di sini kita bisa punya gambaran lebih jelas bagaimana sih nanti kesalahan-kesalahan yang akan sering dilakukan oleh siswa nantinya gitu. Jadi di sini kalau ini persamaan kuadrat itu seperti ini ya tentunya Bapak Ibu ya, kita sudah tahu solusinya itu kalau persamaannya itu berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk kanonik ya. Bentuk kanonik atau rumus dasar dari persamaan kuadrat. Solusinya bagaimana? Kita sudah tahu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini saya perlu mungkin menjelaskan Bapak Ibu. Ketika kita mau membelajarkan ini, tidak materi ini saja. Ketika kita mau membelajarkan apapun kepada siswa, usahakan kita memberikan bagaimana sih asal-usul rumus itu Bapak Ibu. Bagaimana kok bisa seperti itu ketika diturunkan? Ya gitu ya. Ini tidak hanya berlaku untuk yang materi ini. Mungkin kalau ini belum diberikan di SD, untuk materi yang lain juga harus seperti itu. Usahakan mereka bisa paham bagaimana penurunan rumus itu sampai kepada solusi tersebut. Ya, itu penanaman pemahaman konsep di sana. Ya, gitu. Jadi kalau ini saya kira Bapak Ibu kita sudah pernah lah belajar tentang ini. Saya kira tidak masalah juga. Kita bisa menentukan A-nya, B, C dengan rumus ABC. Tidak masalah ya. Oke. Menentukan topik menengah ya. Mempelajari topik menengah ini penting untuk menguasai aljabar dalam artian itu. Kalau kita tidak mempelajari topik yang menengah, ya kita tahunya hanya yang operasi dasar itu. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tidak ada lagi yang menarik. Ya, gitu. Mempelajari aljabar itu memang harus mempelajari yang lebih advance lagi, gitu ya. Oke. Nah, kemudian sistem persamaan. Bapak Ibu di SD kan juga belajar sistem persamaan tidak? Sistem persamaan. Tidak ya mungkin ya? Belum. Oh, belum. Berarti ini bukan untuk siswa SD, tapi untuk guru SD berarti ini. Ada yang sederhana. Jadi selesaikan, iya yang sederhana. Jadi ini kalau misalkan kita di program linier gitu ya, nah kita pelajari itu ya. Tapi saya kira ini Bapak Ibu juga sudah mempelajari tentang itu. Nah, ini bagian yang bukan dipelajari untuk siswa SD ya di sini ya. Kita sudah melangkah lebih satu langkah dari materi-materi yang sebelumnya tadi. Selesaikan sistem persamaan. 2x plus 4y sama dengan 8, 2x plus 2y sama dengan 2. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, betul nggak ini? Hasilnya seperti itu. Hasilnya x sama dengan min 2, y-nya sama dengan 3. Nah, sebentar saja dipahami. Betul nggak hasilnya seperti itu? Apa bedanya persamaan dengan sistem persamaan, Bapak Ibu? Saya tanya.
Apa bedanya persamaan dengan sistem persamaan? Kenapa dia disebut sistem? Kalau sistem persamaan menggunakan variabel-variabel, kalau persamaan ya seperti anak SD aja, 3 tambah 2 sama dengan 5. Begitu mungkin? Ya, jadi kalau persamaan ini Bapak Ibu, ini kan 2x plus 4y sama dengan 8. Nah, ini persamaan 1. 2x plus 2y sama dengan 2, ini persamaan 2. Ini yang disebut persamaan itu ini Bapak. Ya, 2x plus 4y sama dengan 8, ini persamaan. Jadi kalau persamaan itu berdiri sendiri-sendiri. Iya. Tetapi kalau sistem Terangkai ya, dikerjakan. terangkai, Iya. betul, terangkai. Bisa lebih dari Satu. ya memang lebih dari Sama. satu persamaan. Iya. Bisa 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan sistem. Penyelesaiannya tentunya juga satu kesatuan, walaupun nanti berdasarkan variabel. Nah, kalau misalkan sistem persamaannya itu ada 2 variabel, ya, maaf, ada 2 variabel kan di sini x, y, ya sudah di situ. Berarti solusinya kita harus mencari x dan kita harus mencari y, gitu ya. Jadi di sini nanti jelas ya, jelas di sini kalau yang satu persamaan ini saja kan juga ini ya Bapak Ibu ya, sudah tahu ya ini persamaan. Yang kedua ini juga persamaan. Tetapi untuk mencari solusi X dan Y, kalau bentuknya seperti ini, kira-kira kalau persamaannya berdiri sendiri, ya, kita bisa tahu jawabannya tidak? Kalau cuma berdiri sendiri persamaan 1, kita akan mendapatkan nilai X dan Y tidak, Bapak Ibu kira-kira? Iya. Tidak. Tidak ya. Kalau persamaan 2 itu juga berdiri sendiri, kita nggak akan dapat nilai X sama Y. Makanya itu kita tidak bisa menyelesaikan itu karena tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Harus dalam satu sistem. Baru kita bisa menyelesaikan X dan Y, menemukan X dan Y. Ya, itulah yang disebut dengan sistem persamaan. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini kira-kira langkah-langkah dari sini kira-kira Bapak Ibu bisa memahami? Bagaimana itu bisa ketemu Y, ketemu X? Bisa ya? Iya. Iya, oke. Mudah-mudahan. Ya. Bisa, harus bisa ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini langsung ke contoh-contoh saja saya kira ya. Contoh-contoh. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, tolong diperhatikan di sini menyelesaikan sistem persamaan dengan 2 variabel yang tidak diketahui, samalah dengan yang di atas tadi. Nah, coba mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan, menyimak sebentar ya. Di sini ada 2 persamaan. Persamaannya 2x min 4y sama dengan 10 dan 5x min 2y sama dengan 9. Dia disebut sistem karena tidak bisa berdiri sendiri ketika mau menentukan nilai X sama Y, ya, gitu. Jadi kita selesaikan secara bersama-sama. Nah, di sini 2x min 4y sama dengan 10. 2x sama dengan, sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi ya, berarti ya digeser gitu ya. Sama dengan 10 plus 4y. X-nya di sini sama dengan 5 plus 2y. Masih ada variabel y di sini. Iya. Ya, nah, masih ada variabel y. Kalau kita cuma yang satu persamaan dulu, yang persamaan yang awal dulu, yang persamaan pertama dulu kita selesaikan. Dalam variabel x masih ada ternyata di ruas kanan variabel y. Maka di sini kita gunakan lagi yang persamaan yang kedua ini. 5x min 2y sama dengan 9, ya. Kemudian bagaimana? X yang di atas kita dapat tadi, kita masukkan di yang variabel x-nya, pengganti x. Nah, makanya di sini kan jadinya hanya variabel y yang muncul Bapak Ibu, ya. Ya, nah ini ya, 5 plus 2y min 2y sama dengan 9. 25 plus 10y min 2y sama dengan 9, ya kan? Nah, ini ada 10y min 2y. Karena sama ya, variabelnya sama, itu bisa kita satukan. 10 dikurangi 2 sama dengan 8, ya. Nah, dari sini kita bisa ketahui nilai y-nya itu sekian. Ternyata
min 2 nilai Y-nya. Nah, bagaimana untuk mencari nilai X? Kita kembalikan lagi ke persamaan yang awal. Yang ini tadi yang kita peroleh, X sama dengan 5 plus 2Y kan? Nah, Y-nya yang sudah kita ketemukan, 2, ya, dimasukkan. kita masukkan ke situ. Nah, ketemulah kemudian nilai X-nya itu 1. Gitu ya. Nilai X-nya 1, nilai Y-nya min 2. Nah, bagaimana kita ngecek bahwa itu sudah betul jawaban kita? Kita masukkan lagi ke persamaan awal, Bapak Ibu. Ini yang paling kanan ya. Yang paling kanan ini. Nah, nilai 1 kita masukkan nilai XY yang kita peroleh ke persamaan 1. Nah, betul nggak hasilnya 10? Iya. Nah, ternyata betul. Ya, 2 kali 1 min 4 kali min 2. Sama dengan 10, betul. Itu cara ngeceknya. Kemudian kita masukkan juga di persamaan yang kedua. Nah, ternyata hasilnya juga betul. Kalau ada salah satunya salah, ya berarti itu tidak betul, ya, gitu ya. Nanti harus diulang lagi mencari solusinya, gitu ya. Tuh. Nah, selanjutnya memfaktorkan. Nah, ini contoh dari memfaktorkan itu Bapak Ibu ya. Ini juga penting ya, memfaktorkan itu penting karena apa? Ketika kita mau mencari solusi, baik itu di tingkat dasar maupun tingkat perguruan tinggi, memfaktorkan ini sangat penting. Dalam algoritma pemrograman, kalau kita tidak bisa melakukan ini, kita akan susah menyelesaikan suatu masalah. Jadi masalah itu disederhanakan ya Bapak Ibu, bukan semakin diperluas gitu ya. Jadi masalah itu kita sederhanakan, baru bisa diselesaikan. Ya seperti hidup kita ini Bapak Ibu ya. Ya semakin sederhana sebagaimana kita bisa menyederhanakan masalah dalam hidup kita itu jadi ringan, ya kan? Ya seperti ini filosofi di dalam matematika itu ya. Jadi di sini X kuadrat min 81. Jadi gini faktorkannya seperti ini. X plus 9, X min 9. Ya, karena ini kuadrat sempurna kan di sini. Nah, kemudian X 2X pangkat 3 min 32X. Bagaimana memfaktorkannya? Berarti di sini apa yang bisa dikeluarkan? Yang bisa dikeluarkan adalah yang sama kan? Berarti di sini 2X yang bisa kita keluarkan. X kuadrat karena X dikali dengan X kuadrat itu kan X pangkat 3. Ya, betul ya? Nah, kemudian karena ini 2X-nya keluar, maka di sini jadinya min 16. 32 dibagi 2. Gitu. Itu cara memfaktorkan. Nah, kemudian X kuadrat min 16 sendiri. Seperti biasa, kita sudah tahu jawabannya. X plus 4 dan dikali dengan X min 4. Seperti itu. Nah, kalau kita mau memfaktorkan X pangkat 4 min 9Y pangkat 4, ya. Nah, di sini X kuadrat dikuadratkan lagi, ya. Nah, ini kan min 3Y kuadrat dikuadratkan lagi. Bapak Ibu bisa memahami bahwa X kuadrat dikuadratkan lagi itu sama dengan X pangkat 4? X pangkat 4. Betul ya? Bisa ya? Oke. Jadi dikuadratkan lagi. Dikuadratkan lagi juga bisa. X kuadrat dikuadratkan, kemudian dikuadratkan lagi. Jadinya X pangkat berapa? Kalau misalkan X kuadrat kita kuadratkan lagi. Jadinya X pangkat 8. 8. X kuadrat dikuadratkan lagi. X pangkat 8 ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, gitu ya. Itu. Jadi jangan lupa. Jadi perlu kita memodifikasi yang seperti itu. Harus tahu. Kenapa? Oh, Y pangkat 4 itu bisa Y kuadrat dikuadratkan lagi. Itu Y pangkat 4 itu sesuatu yang dapat ya. Betul. Nah, kemudian di sini X kuadrat plus 3Y kuadrat, X kuadrat min 3Y kuadrat. Nah, kenapa kok bisa dari yang baris kedua ke baris ketiga kira-kira Bapak Ibu? Kenapa? Sama saja kalau kita mau misalkan
X kuadrat min berapa kuadrat. Itu sama sebetulnya ya di sini. Kita tinggal memodifikasi sebagai satu variabel, misalkan itu kesulitan ya, misalkan Bapak Ibu kesulitan, Bapak Ibu bisa menyimbolkan lagi, misalkan Y kuadratnya kita simbolkan lagi menjadi Z, itu akan lebih sederhana nantinya. Y kuadratnya nanti kita simbolkan lagi menjadi misalnya bilangan yang lain, misalkan X, Y, Z, misalkan U lah gitu, bisa. U sama V gitu. Kalau membingungkan, jadi kan enggak membingungkan. Kalau ini nanti misalkan X kuadratnya kita simbolkan V. Jadi V kuadrat min Y kuadratnya U misalnya. Jadi 3U kuadrat. Bisa seperti itu caranya. Jadi lebih sederhana. Ya, itu cara memfaktorkan. Nah, kemudian ini yang lebih kompleks lagi Bapak Ibu, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, gitu. Jadi ini memerlukan pemfaktoran itu tadi Bapak Ibu, tekniknya itu memerlukan pemfaktoran. Ini nanti juga kita akan bahas sedikit ya untuk materi yang advance-nya. Tapi jangan khawatir, untuk tugas nanti tidak akan menyulitkan Bapak Ibu ya intinya ya. Tapi Bapak Ibu kerjakan saja nanti dikumpulkan ya, biar Bapak Ibu dapat sertifikat. Karena kalau pertemuan ini kan cuma dihitung 90 menit nanti ya. Padahal kita jatahnya yang harus dapat sertifikat itu 5 jam paling tidak ya. Iya. Nanti pokoknya dikerjakan saja, bisa saling saling diskusi dengan temannya juga tidak masalah ya. Nah, di sini persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sudah mengenal ini, melengkapkan kuadrat sempurna. Mengenal itu tidak kira-kira? Dulu mungkin mengingatkan. Waktu kuliah. Iya, nggak apa-apa. Tetapi biasanya lupa itu bagus Ibu ya. Bagus Bu Widi lupa itu. Ya, lupa itu bagus daripada kita tidak tahu sama sekali. Kalau ada yang dilupakan itu ada yang diingat ini Bapak Ibu. Jadi pasti ya. Ya. Kalau tidak ada yang tidak ada, apa yang mau kita ingat? Iya. Jadi tidak apa-apa lupa itu. Lupa itu juga bagus ya. Artinya masih ada kemungkinan untuk bisa mengingat ya. Iya. Kan kalau ada yang diingat itu kan jadi indah hidup kita ya. Gitu. Jadi ini solusinya seperti ini. Nanti mungkin bisa Bapak Ibu pahami sebentar gitu ya. Solusinya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu dari tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah, ini sebetulnya saya di sini ingin ini saja sebetulnya memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Ya, jadi memberikan soal ke siswa, Bapak Ibu, itu usahakan memberikan soal yang bervariasi. Jangan itu saja. Kalau cuma itu saja soalnya, biasanya mereka itu tidak berkembang. Cuma itu saja taunya, yang model-model begitu saja. Jadi misalkan Bapak Ibu memberikan soal, usahakan nanti yang bervariasi tingkat kesulitannya. Yang awal yang mudah dulu, ya, yang mudah dulu. Kemudian yang sedang, kemudian yang sukar. Selalu berikan seperti itu Bapak Ibu. Karena tujuan pembelajaran kita itu adalah sebetulnya melatih siswa untuk berpikir kritis. Berpikir tingkat tinggi, HOTS itu ya. Bapak Ibu tahu semua kan tentang HOTS? Iya. HOTS itu apa? High Order Thinking Skill. Itu skillnya seperti apa soalnya Bapak Ibu? Kalau High Order Thinking Skill. Seperti apa? High Order Thinking Skill itu ya soalnya memang kalau level 3 ya. Iya, kalau mengenal itu taksonomi Bloom Bapak Ibu. Ya. Kalau di taksonomi Bloom itu cirinya itu bagaimana? Yang tingkat apa ini? Kan ada C1 sampai dengan C6. C6. Ya. Iya, paling tidak itu sudah C4 sampai dengan C6. Gitu ya. Iya. C4, C5, C6. Ya, betul. Kalau yang masih dasar-dasar itu Bapak Ibu, ya sudahlah itu C1, C2, C3. Artinya soal-soal yang bersesuaian dengan soal-soal HOTS itu adalah soal yang memerlukan kita mau menyelesaikannya, memerlukan strategi, tidak dengan ilmu terawangan tiba-tiba ketemu jawabannya. Kalau yang seperti itu soal ini ya berarti ya, soal yang biasa, soal yang mudah, C1 barangkali ya. Kalau yang soal pemecahan masalah, berbasis pemecahan masalah, atau
disebut dengan soal-soal HOTS atau soal non rutin ya. Nah, itu ya sudah tingkat tinggi Bapak Ibu. Nah, seperti ini nih. Kalau yang pertama ini masih biasa, gampang. Yang kedua agak lebih sedikit agak rumit lagi. Begitu ya. Yang ketiga ini lebih rumit lagi. Seperti ini caranya Bapak Ibu. Memberikan tingkatan yang berbeda-beda. Walaupun saya contohkan yang di sini persamaan kuadrat, walaupun tidak dipelajarkan di sekolah, mohon Bapak Ibu juga mengikuti ini ya, mengikuti bagaimana sih cara memberikan soal ya, gitu. Usahakan di setiap memberikan soal selalu berikan soal non rutin, gitu ya. Saya kira ini nanti bisa dipahami karena nanti saya kalau menjelaskan ini nanti waktu kita habis, nanti saya share lah di ini ya. Materi ini dan nanti akan ditambahkan dengan materi yang berikutnya ya, biar Bapak Ibu belajar. Oke. Nggak apa-apa ya, kita lewati ya untuk penjelasannya. Oke. Nah, sekarang, saya minta ini untuk Darpas yang ketiga. Nah, tolong diselesaikan variabel X dan variabel Y. Bapak Ibu bisa mulai Insya Allah. Iya, coba. Mungkin bisa ini ya, nanti bisa jawabannya seperti apa. 3x min 2y sama dengan 12, min x min 2y sama dengan min 20. Langsung, Bu. Oke. Langsung apa gimana, Bu? Iya, coba langsung. Kalau Bapak langsung jawabannya berapa, Pak? Langsung jawabannya prosesnya, Bu. Langsung jelasin di situ. Seharusnya prosesnya seperti Prosesnya, apa? Ya. Kalau jawaban akhirnya berapa X-nya, berapa Y-nya, Pak? Coba Iya, X-nya dulu. Ayo, Bapak. Ini aja, langsung aja, enggak. Iya. Ya. Oke, boleh. Bu, ya. Boleh disampaikan dulu Pak X-nya. Saya Bu, bantu jawab Bu. Ya udah, nggak apa-apa Pak, itu juga nggak apa-apa. Pak Win, nggak apa-apa. Bapak Winnya Bu. Pak Win. Oke. Ya jangan nggak apa-apa Bu, silakan. Ini ya, berarti mengalah ya karena sudah dapat door prize ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, baik. Silakan Bapak yang satunya tadi. X-nya 8, Y-nya min 6. 8 dan min 6 ya Pak. X-nya 8, Y-nya min 6. Bentar. 8, kemudian 6. 8 yang dan 6 yang apa? Yang 6 X-nya atau Y-nya? 8, X-nya 8, Y-nya 6. X-nya 8, Y-nya 6. Iya. Mungkin cara Bapak begini ya. Salah satu dari cara Bapak yang mana Bapak? Saya pakai cara yang pertama. Yang pertama. Nah, iya. Sekarang kalau saya tanya Bapak, cara yang pertama dan yang kedua ini, menurut Bapak yang betul berarti cara yang pertama ya? Kenapa cara yang kedua salah Bapak? Kenapa? Kira-kira kalau menurut Bapak ya? Sebentar, min 36 ditambah min 36 min 12 ditambah 24. Betul juga. Sebentar, sekarang 4 di yang itunya salah Ibu. Yang itunya, yang min 12-nya salah. Min 12-nya salah. Iya, coba benar nggak? 4 ditambah 24. Kan nggak mungkin. Iya. Ya kan? Oke. Berarti memang yang betul yang pertama ya Bapak ya. Selamat untuk Pak Windarto. Terima kasih ya Pak ya. Terima Jadi kasih, Bu. Bapak Ibu juga begitu kan? Ketika Bapak Ibu menganalisa jawaban siswa itu begitu. Jawaban mereka kemungkinan itu, ini kan kita sebetulnya kan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan siswa. Bisa jadi seperti ini Bapak Ibu mereka menjawabnya. Ya kan? Gitu. Jadi kita harus bisa menganalisa kesalahan-kesalahan yang memungkinkan dilakukan oleh siswa itu seperti apa. Betul ya Bapak ya? Jawaban yang pertama. Terima kasih Pak Windarto. Saya harap nanti teman-teman yang lain juga bisa memahami ya di sini ya. Gitu. Oke, sudah saya siapkan jawabannya. Jadi dapat door prize Bu. Oh jadi. Mau tambahan apa enggak door prize-nya? Belum.
Tapi door prize kecil lah Bapak Ibu ya, bukan Nggak besar loh ya. apa-apa. Buat seneng-seneng aja, Oke. Ibu. Iya, buat senang-senang tentunya. Kemudian faktorkan X kuadrat min 10X min 24. Ini terlalu gampang, jadi jangan door prize kalau ini. Ya. Iya. Nah, ini jawabannya seperti apa Bapak Ibu? Kira-kira. X min 6 dalam kurung X min 6 dikali X dalam kurung X min 4. Iya, hasilnya X min 6, X min 4. Jadi X-nya berapa Ibu? X sama dengan? XY sama dengan? Atau ini cuma difaktorkan ya, bukan hasil Iya. akhirnya. Kalau cuma difaktorkan, nah berarti dari ketiga jawaban mana kira-kira yang betul? Yang ketiga. Yang Ketiga. 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 Ke satu. Yang pertama. Yang Betul pertama, Pak, yang yang ke pertama. satu alasannya apa Pak? Kok ke satu? Alasannya apa kalau yang kedua, yang ketiga salah? Ya kalau dioperasikan hasilnya ya seperti X kuadrat dikurang 10X min 24. Kalau dikalikan. Gimana ngomongnya ya? Dikalikan dapat min 24 ditambah dapat min Iya, 10. betul. Ya, iya alasannya itu sangat mudah sekali ya. Jadi jangan nggak dapat door prize karena mudah sekali. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini. Tentukan X. X kuadrat plus 6X sama dengan 27. Tentukan X. Kira-kira X-nya berapa Bapak Ibu? Bisa. 3 dengan 9. Hmm? Min 3 dan min 9. Min 3 dan min 9. 3 dan min Kan dapat 27, min 27 dikalikan ditambah dapat 6. Berarti 3 dengan 9 tapi min plusnya ya. 3 dan min 9 jawabannya. Iya. Min 3 dan min 9, gitu Pak? 3 dan min 9. 3 dan min 9. 3 atau min 9. Ini 9 dengan min 3 sih. 3 atau min 9. Karena Min X 3 dalam dengan variabel X 9. ya, semua. Oke. Min 3 dengan 9. Yang mana ini kira-kira Bapak Ibu dari ketiga jawaban ini yang betul yang mana? Coba dianalisa. Jawaban yang awal, yang tengah, yang kiri, yang tengah, atau yang kanan? Yang kiri. Yang kiri. Yang kiri yang paling kiri, Ibu. Iya. Yang paling kiri. Kenapa yang paling kiri? Yang paling kiri, Bu. Ya, betul. Kenapa yang paling kiri, Pak? Kalau dicobakan menghasilkan itu 27. Iya, seperti cara pengecekan yang tadi ya, Pak ya? Iya, Ya, X plus 6X Kalau min dicobakan, 27 sama iya. dengan 0. Jadi kalau dikalikan dapat 27. Min 27 Iya. tambah dapat. Jadi Oke. ambil angka 9. Oke. Berarti yang pertama yang betul ya Bu. Kalau yang ini tuh sebetulnya salah di ini, salah di bagian yang bold ini ya. X plus 3 sama dengan 6. Nah, ini kan salah dari Plus minus ya. iya, di situ tuh harusnya ya. Di situ kesalahannya ya di sini. Iya. Yang kalau ini salah prosedur ini yang ketiga, yang paling kanan itu kan salah dari awal prosedur ya. Di sini. Oke. Oke, bisa Boleh dipahami ya Bapak Ibu ya? Ibu Ini boleh adalah Insya Ya. Allah bisa. Boleh tanya nggak? Iya, boleh silakan. Itu yang dapat plus 9 dari mana? Kalau saya langsung menggunakan langsung kali 2 faktor. Jadi X kuadrat tambah Ya. 6 dengan 27 langsung dibuat X dalam kurung X tambah 9 dikalikan dalam kurung X min 3. Itu dapat, kalau yang dari bukan langsung tambah 9 tuh, plus 9 tuh dari mana ya? Oh, ini saya mencontohkan yang salah aja Ibu sebetulnya. Oh, Jadi mencontohkan yang salah gitu. Ya, jadi kalau misalkan siswa mau memodifikasi, tiba-tiba dia memunculkan itu, nah itu contoh yang salah. Yang benar itu adalah yang pertama. Yang kedua ini juga contoh penyelesaian yang salah. Jadi ini contoh penyelesaian yang salah itu adalah yang tengah dan yang paling kanan itu. Hanya mencontohkan saja. Yang ini adalah yang betul, solusi yang betul. Nanti Bapak Ibu pun harus menganalisa itu tentunya ya, gitu. Di tugas nanti juga ada yang Bapak Ibu mungkin menganalisa seperti ini. Kira-kira kenapa itu salah, kenapa itu benar, gitu ya. Bisa dipahami ya Ibu ya?
Ini hanya memunculkan saja, memunculkan biar ketemu kuadrat sempurna ini Bu, sebetulnya yang di kanan itu kan, X plus 3 kuadrat sama dengan 27, biar bisa membentuk ini, tapi kan salah prosedurnya, ya kan? Itu. Ya. Oke. Nah, ini kemudian contoh dari soal olimpiade ya Bapak Ibu ya. Kalau di dalam bidang aljabar itu nanti contohnya itu seperti ini, ya. Walaupun itu nanti mungkin tidak semua di materi pembelajaran SD itu diberikan, tapi seperti inilah contoh-contoh dari soal olimpiade itu Bapak Ibu. Tentukan nilai dari persamaan berikut, bisa sekompleks ini ya. Nah, seperti ini hasilnya, X sama dengan 5. Kalau yang tadi kan cuma biasa saja, kalau ini akarnya itu sudah seperti ini. Nah, ini cuma saya mencontohkan, karena Bapak Ibu juga baik kalau memang bisa memasukkan sedikit konten olimpiade, biar siswa-siswa dari sekolah Bapak Ibu itu juga terpacu untuk mengikuti olimpiade ya, ajang-ajang olimpiade seperti itu, karena bagus ya, mereka bisa semangat, berprestasi gitu ya. Jadi bisa sesekali memberikan soal-soal yang terkait dengan olimpiade ini, gitu ya. Itu lebih tinggi lagi dari soal hot sebetulnya ya, gitu. Ini contoh-contohnya seperti ini, nanti bisa saya berikan untuk di materi juga nanti bisa saya berikan, saya kira ya. Gitu. Kira-kira kalau Bapak Ibu mengerjakan begini, bagaimana? Bapak Ibu sendiri yang mengerjakan. Kalau siswa bagaimana? Mungkin kurang begitu ini ya mereka ya, harus dilatih gitu ya untuk bisa menyelesaikan ini. Ya, untuk olimpiade itu memang perlu latihan ya. Ketika mereka mau menyelesaikan soal-soal olimpiade harus terlatih. Makanya ada pelatihan olimpiade itu untuk itu ya. Tetapi memang soalnya lebih tinggi dari soal-soal yang berpikir tingkat tinggi, lebih tinggi lagi daripada itu. Jadi ada tingkatannya Bapak Ibu, soal yang rutin biasa, kemudian soal yang non rutin ini bisa dari yang mungkin ada mods itu yang middle ya, middle high order thinking gitu ya. Kemudian ada yang kalau hot itu sudah high order, dan yang terakhir itu mungkin soal olimpiade, begitu posisinya ya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir contohnya seperti ini. Ini adalah contoh soal-soal olimpiade. Bapak Ibu juga bisa memberikan atau memodifikasi dari soal-soal yang rutin menjadi soal non rutin, kemudian dikembangkan lagi menjadi soal hot, dikembangkan lagi menjadi soal olimpiade. Seperti itu ya. Itu adalah contoh-contohnya. Saya kira ini adalah link penting Bapak Ibu. Link penting ini nanti Bapak Ibu bisa coba membuka link ini ya. Ini adalah tentang banyak sekali materi-materi di situ, materi baik dalam SD, SMP maupun SMA itu ada di sini. Bapak Ibu bisa register juga ya di sini ya. Kalau misalkan memang mau belajar. Ini saya kira bagus ya link-link seperti ini. Masih banyak lagi tentunya link-link yang terkait dengan pembelajaran di sekolah ya. Ini saya kira link yang recommended untuk Bapak Ibu ya dari saya ya. Gitu. Oke. Saya kira cukup itu yang saya sampaikan ya, karena memang waktunya juga sudah jam 10.53 ya, gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Jika masih ada waktu ya, kalau masih ada pertanyaan boleh ya, silakan Bapak Ibu. Saya Ibu. Bisa saya ya? Silakan Bapak. Ya, saya mau bertanya tentang ini, apa namanya? Bisa nggak mengatakan kepada siswa bahwa katakanlah 5 dikurang 3, kurang itu sebetulnya miliknya 3, jadi sebenarnya 5 min 3. Bisa nggak ya Ibu ya? 5 min 3. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita ngomongnya itu min itu, jadi ada ini ya Bapak Ibu, ada operasi, ada yang tanda bilangan, kan begitu ya? Iya. Ada, kalau operasi itu dikurangkan. Iya. Tetapi kalau tanda dari suatu bilangan itu negatif nyebutnya gitu. Ya. Jadi itu penting sekali memberikan pemahaman dari awal ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan min 5 ya, min 5 itu sebetulnya kita jangan ngomongnya min ya, tapi saya juga begitu, saya juga salah-salah begitu. Padahal sebetulnya penyebutannya negatif 5 gitu ya.
negatif 5. Nah, tetapi kalau 8 dikurangi 5, ya sudah berarti 8 dikurangi 5 gitu. Jangan 8 min 5 nanti jadi rancu. Seolah-olah minnya itu adalah milik dari Iya, bukan operasi hitung ya. Iya, betul. Ini Bu, Iya, Bapak. ini kaitannya dengan yang tadi Ibu yang putar-putar itu. Ketika Yang putar-putar, positifnya dipindahkan ke depan kan ya, otomatis kan Iya. yang negatifnya mindah itu Berubah kan tanda. ikut gitu. Iya, tidak masalah Bapak, tidak masalah. Jadi intinya yang penjumlahan dulu. Jadi kan nanti kalau misalkan min 5 maksud Bapak kan misalkan min 5 ditambah 3 gitu ya. Nanti yang plusnya itu jadi di kiri kan gitu ya Pak ya. Jadi 3 min 5 gitu. Ya tidak masalah di situ gitu. Jadi memang itu seperti aturan yang di dalam referensi yang saya rujuk itu seperti itu ya gitu. Makanya referensi itu lain-lain. Tetapi itu tidak bisa disalahkan juga. Bisa bermakna seperti itu berarti Bapak ya. Gitu. Boleh. Artinya kita harus memberikan pemahaman kepada siswa. Oh, seperti ini tuh maknanya sama dengan ini. Kita memberikan perbedaannya itu di sini, persamaannya itu di sini. Ya, seperti itu. Ya, kalau secara konsep kita ngomong negatif itu memang sepertinya kurang pas gitu ya. Jadi seolah-olah jadi hilang yang itu tadinya berupa tanda, jadi berubah dikurangi. Tetapi kalaupun itu dikurangi itu kan sebetulnya plus ya, tanda penjumlahan ya Bapak Ibu ya, plus kurang kan begitu juga sebetulnya ya. Nah itu saya kira bisa dijelaskan lebih detail kepada siswa ya, seperti itu. Baik. Terima kasih. Bapak cukup ya? Oke. Silakan jika ada lagi Bapak Ibu silakan. Silakan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung kepada Ibu Eti. Mengenai tugas Ibu, tugasnya setelah tugas 6 beres baru muncul atau berbarengan? Nanti tugasnya berurutan Bapak. Saya kasihan kalau tugasnya berbarengan. Baik, terima kasih. Nanti dalam seminggu, ini aja ya Bapak. Dalam seminggu nanti dibagi tiga waktu gitu ya. Dibagi 3 waktu, tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga gitu. Ya, artinya setelah maaf. Artinya setelah tugas 6 beres atau barengan di situ. Kan kita baru hari ini keluar tugas 4 nih. Nah, kalau nggak salah lusa itu tugas 5. Berikutnya lusa lagi tugas 6. Nah, tugasnya Ibu itu setelah tugas 6 keluar ya? Atau agak numpuk ya. Kalau di sini jadinya agak numpuk Bapak. Nggak apa-apa ya. Ada tugas IM kemarin di sesi 1 Ibu soalnya. Oh gitu, masih ada itu ya. Tapi ini kok Bapak Ibu tugasnya tidak susah. Jadi tidak masalah ya. Kalau misalkan itu dalam 1 minggu, mungkin di weekend gitu kan. Iya. Sementara tidak malam mingguan dulu bisa ya. Siap. Iya, siap ya Bapak ya. Tapi tidak susah kok. Tugas kalau dari saya tidak susah. Nanti samalah hampir mirip dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Intinya kalau menganalisa kesalahan konsep dari siswa cuma seperti itu tadi Bapak Ibu ya. Kesalahannya seperti apa sih yang biasa dilakukan oleh siswa, kemudian kita analisa. Yang benarnya seperti apa, kesalahannya ada di mana. Seperti itu. Kemudian juga pemahaman konsep yang dasar-dasar seperti itu. Kalaupun ada yang advance sedikit, mungkin menyelesaikan 1 soal gitu Olimpiade, kira-kira bagaimana Pak? Tidak keberatan? Ya, dicoba. Dicoba saja ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih atas kesediaannya ya. Oke, silakan boleh kalau ada pertanyaan lagi. Masih ada waktu. Yang lain mana ini? Yang lain? Saya stop share dulu ya Bapak Ibu ya. Saya kan juga suaranya terputus. Apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian? Sudah cukup? Iya, sudah cukup.
Oke, insya Allah sudah cukup. Baik, saya akhiri saja sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih kepada Ibu Eti atas materinya yang luar biasa. Berdasarkan hasil diskusi kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa aljabar merupakan bagian dari ilmu matematika yang meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaian. Penerapan operasi aljabar sangatlah fleksibel dan luas. Jadi dapat kita katakan bahwa aljabar sangat diperlukan hampir pada semua aspek di kehidupan sehari-hari. Ya, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami aljabar dengan beberapa cara yang sudah disampaikan oleh pemateri kita tadi. Selain itu, kita juga perlu garis bawahi nih bahwa pentingnya mengaitkan permasalahan aljabar pada kehidupan sehari-hari untuk membangun konsep yang akan terus melekat. Berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula sesi diskusi kita pada kali ini. Saya Fadia Febrianti selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Fadia selaku moderator sudah memandu sesi materi kita kali ini. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu hadirin sekalian untuk materi yang sudah disampaikan pemateri kita tadi? Pastinya berkesan banget ya. Terutama kita udah dipandu sama moderator dan juga pemateri yang hebat-hebat banget nih. Nah, baik. Selanjutnya kita hampir sampai di penghujung acara. Namun sebelum kita sampai ke penghujung acara, kita punya sesi dokumentasi yang dipandu oleh operator kita nih. Kepada operator, saya persilakan. Iya, terima kasih kepada MC untuk Bapak dengan kamera. Mungkin boleh ditanyakannya untuk dokumentasi. Nah, baik, sesi dokumentasi yang saya mulai sebentar. Ini berarti sudah ya, saya mulai dokumentasinya. Dari slide pertama dulu. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi ya, bisa gaya bebas atau slide pertama, saya mulai dari 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Apa mau lagi atau cukup? Kalau begitu saya cukupkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih ini selaku operator kita yang sudah memimpin sesi dokumentasi kita kali ini. Nah, sesi dokumentasi tadi juga menjadi sesi penutup kita pada acara P2M hari ini nih, teman Bapak Ibu hadirin sekalian. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kembali kepada Ibu Eti selaku pemateri kita pada hari ini, juga kepada Bapak Sudarwanto yang sudah menyempatkan hadir pada acara hari ini. Juga karena kita telah membuka acara hari ini dengan yang baik-baik, maka langkah baiknya apabila kita menutup
sesi P2M kita kali ini dengan yang baik-baik pula. Mari kita tutup acara ini dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah mengikuti acara pengabdian kepada masyarakat kali ini. Saya Tasina Daradwilia selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat perbuatan atau perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan lupa dulu untuk mengisi kuesioner yang sudah di-share. Terima kasih ya Bapak Ibu ya atas kehadirannya, atas partisipasinya. Jadi saya sangat merasa bersyukur gitu atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih. Semoga membawa manfaat pertemuan kita hari ini. Kepada Bu Widi ya Ibu, terima kasih banyak ya atas bantuannya. Sama-sama Ibu. Terima kasih banyak. Saya juga senang sekali Ibu, ini sangat bermanfaat sekali. Jadi ingat kuliah lagi. Iya. Iya. Terima kasih banyak. Silakan Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Sukses terus pokoknya Bu.